ada dalam Iya, betul. pikiran saya gitu. Saya juga sempat diundang di masjid gitu, yang biasa saya cuman buat numpang parkir ya. Masya Allah. Ya. Depannya soalnya ada pasar gitu. Iya. Nah itu Masya Allah kemarin saya juga bisa sharing di sana. Itu untuk hari itu, hari yang menurut saya hari yang biasa banget ya. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba ada undangan rapat gitu di balai kota. Kebetulan saya menjabat sebagai pejabat pengadaan. Ada rapat waktu itu di Badan Pengadaan Barang Jasa yang di balai kota. Jadi berapa kali waktu itu saya mengurusi kayak rehab gedung puskesmas itu di sana, dan setiap mau mencapai gedung itu saya selalu melewati masjid balai kota, namanya Masjid Fathahillah. Saya kira biasa saja gitu ya, tapi hari itu seperti Allah singkapkan ya selubung itu ya gitu. Dari mata hati saya mungkin ya. Nah itu saat itu saya terarah pada sosok muslimah, tapi saat itu kayak Allah muliakan muslimah itu gitu. Saya seperti disadarkan bahwa hari ini, waktu itu kan masa awal pandemi, kita diarahkan untuk memakai masker kan, kemana aja gitu, selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Itu saya ngelihat perempuan muslimah itu, karena beliau jaga wudhu kan, ada temennya yang nyapa gitu, dia nggak mau salaman kan, gini ya dijaga wudhu. Terus saya lihat terus nggak lama orang-orang di masjid itu wudhu gitu ya. Nah itu saya, Masya Allah, saya kayak ini udah ada sejak dulu ya, sunnah Rasulullah udah sejak dari dulu gitu kan. Tapi kok kayak hari ini kita dipaksa tanda kutip ya untuk semua memakai niqab, untuk jaga wudhu, nggak salaman. Dulu saya mikir apa salahnya sih dengan salaman aja, masa jadi nabi gitu ya. Itu mohon maaf gitu ya, itu yang ada di pemikiran saya saat itu. Tapi hari itu saya melihatnya keindahan di situ gitu. Jadi pulang dari situ itu saya malah browsing gitu ya. Browsing belum tentang ajaran Islam, tapi browsing manfaat wudhu, apa hikmah di balik wudhu itu ya. Ternyata itu Masya Allah ya, waktu kita bersihkan mulut kita itu, mulut yang ucapannya banyak nggak benernya, nggak sadar gibah, itu dibersihkan. Waktu kita bersihkan mata, bersihkan kuping gitu ya, wajah kita itu semua, pendengaran, penglihatan kita itu semua dibersihkan. Dan insya Allah kalau kita niatkan dengan betul gitu, dosa-dosa kita gugur saat itu juga gitu ya. Masya Allah, itu saya wah luar biasa gitu. Kemudian lanjut saya tertarik sekali dengan Islam. Saya mencari manfaat gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu Masya Allah kebaikannya banyak banget gitu ya. Tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatannya, bukan dari sisi hikmahnya ya. Seperti ada memperlancar peredaran darah. Terus jarang-jarang ya kalau kita nggak sujud, kapan waktunya ya otak kita ini dapat aliran darah gitu kan. Nah Masya Allah, terus relaksasi otot-otot. Belum waktu kita duduk itu ada pengaruh ke reproduksi kita, ke kesuburan seperti itu gitu. Jadi itu saya terkagum-kagum itu. Terus saya juga tahu kan ada sunnah-sunnah yang lain gitu. Yang saya tahu saya search aja gitu. Manfaatnya apa? Kenapa makan itu disunahkan pakai tangan lebih baik daripada sendok? Ya karena kan memang di tangan ini ada enzim-enzim yang baik untuk pencernaan. Terus baru belakangan ini kami juga di kesehatan kan menggalakkan makan buah itu sebelum makan loh. Itu baru-baru ini aja gitu kan. Padahal itu ternyata udah sunnah sejak dulu ya, ribuan tahun lalu, bahwa memang makan dulu itu untuk memperlicin ya saluran pencernaan, jadi lebih siap untuk organ pencernaan kita menerima makanan. Itu Masya Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi pintu masuk saya mendapat hidayah Allah gitu. Awalnya itu, kemudian
di situ saya untuk menjalankan yang lama mulai ragu. Jadi akhirnya saya seperti orang, kalau digambarin kayak orang di persimpangan jalan gitu. Ada jalan dua, saya masih mau lakukan yang lama tapi ragu. Kalau ragu ya buat apa, saya pikir gitu. Tapi mau lakukan yang baru juga belum bisa, gitu kan, belum ada yang bimbing juga. Jadi 2 minggu itu saya sempat bahkan doa mau makan, doa mau tidur itu nggak saya lakukan. Itu di situ mungkin buat orang 2 minggu tuh waktu yang sebentar. Iya betul. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak kehilangan arah gitu. Untuk orang yang biasa ibadah, ketika kita kehilangan pegangan itu kayak nggak pede ya, kayak takut gitu. Mau keluar dari rumah, mau kerja itu kayak kok jangan-jangan nanti aku kecelakaan gimana gitu kan, karena kita nggak berdoa minta perlindungan, nggak minta keselamatan gitu. Terus di kantor, di pekerjaan tuh khawatir ada masalah apa, kita nggak bisa minta Allah mudahkan kan, karena hari itu bener-bener saya masih meragukan tahu gitu aja ya. nih gampang mewek. Mohon maaf. Nah itu, jadi saya waktu saat itu saya itu Bu 2 minggu itu buat saya itu sangat menyiksa, bisa bilang menyiksa banget, sampai akhirnya saya harus ngalah, harus salah satu ini saya harus lakukan gitu kan. Berawal dengan saya akhirnya putuskan itu untuk konsultasi dengan saran teman itu untuk ke Mualaf Center gitu, dan alhamdulillah bertemu dengan guru saya sampai hari ini, Bunda Sri. Nah itu beliau sampaikan mengenai tauhid, rukun iman, rukun Islam, itu nggak kerasa hampir 3 jam, dari jam 9 sampai azan zuhur itu saya dibimbing syahadat. Itu di sepanjang penjelasan beliau itu air mata tuh ngalir gitu, kayak itu menjawab semua pertanyaan saya selama ini. Dari kecil tuh saya sebenarnya kayak bertanya apa gitu, terus maksudnya ini gimana, kontradiksi ini gimana gitu, tapi kadang suka nggak ketemu jawaban. Tapi di situ saya seperti iman saya mengiyakan, hati saya mengiyakan, termasuk pikiran saya juga mengiyakan gitu. Jadi kayak iya gitu, kayak tuh. Jadi sudah sempat kan, kalau kadang biasanya kita suruh ya sudah terima dengan yang iman saja gitu, tapi pikiran tuh masih nggak masuk gitu. Tapi kalau ini kayak holistik gitu ya, ini kayak benang merahnya langsung saya dapat saat itu ya, gitu. Ini gitu saya menurut saya saat itu gitu. Dan waktu terakhir Bunda Sri bilang, jadi Dokter Karissa keputusan mau gimana? Ya udah saya belajar Bunda, saya bilang gitu. Kemudian Bunda bilang boleh belajar sholat, ngaji sama Bunda. Terus saya mikir, memang kalau syahadat itu isinya apa Bunda? Saya bilang percaya Allah itu esa, percaya. Dari tadi kan penjelasan Bunda, percaya banget Allah itu esa gitu ya. Nggak mungkin ada duanya lah. Kalau ada duanya masih ada temennya, masih bergantung dengan sesuatu atau seseorang, pasti bukan Allah, pasti masih makhluk gitu ya, bukan Khalik gitu ya. Nggak mungkin Allah itu sama dengan manusia. Itu sudah ada. Nah kemudian saya itu percaya Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Saya bilang saya waktu itu juga berpikir itu, soalnya kalau referensi buku kita ngambil the latest one kan, yang terakhir gitu, yang referensi yang terakhir ya, yang paripurna yang terakhir gitu kan. Kenapa kok Muhammad gitu yang paripurna gitu. Nah yang terakhir itu, jadi saat itu saya bilang ya udah saya syahadat, nggak ada mikir nanti habis itu apa tuh nggak ada ya. Mungkin udah Allah sudah bikin gerakan ya gitu. Jadi saya syahadat ya dengan bekal 3 jam itu penjelasan itu saja sejujurnya gitu. Baru setelah itu saya diajarkan bahwa sudah jangan baca buku-buku yang lain dulu, kamu udah tadabburi Quran dulu ya. Sayangnya waktu itu masih buta bahasa Arab ya, jadi saya baca terjemahannya saja.